Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Dengan nikmat tadi kita bisa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, itu dalam beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah yang agung adalah melaksanakan salat 5 waktu. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dan kesehatan kepada kita semua, sehingga ibadah yang Allah wajibkan kepada kita dapat kita laksanakan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh, yang senantiasa berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta mereka dan jiwa raga mereka, sehingga agama Islam sampai kepada zaman kita saat sekarang ini. Dan juga kita doakan kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wal akhwat, wat talibat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita kesempatan yang mana sebelumnya kajian di masjid kita ini sudah berjalan rutin setiap pekannya, namun terkendala dengan waktu, kemudian terkendala dengan beberapa kesibukan, sehingga kajian yang biasa kita lakukan di masjid ini kembali kita laksanakan pada hari ini dengan kitab yang baru, yang mana sebelumnya kita sudah membahas kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali dengan judul kitab beliau adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam syarah Arba'in An-Nawawi, kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang melengkapi hadis yang 42 menjadi 50. Dan alhamdulillah kita sudah laksanakan dan sudah kita khatamkan kitab tersebut
dalam kurun waktu selama kurang lebih 3 tahun dari tahun 2019. Itu baru hadisnya 450-an. Nah, sekarang kita beranjak kepada kitab yang merupakan rekomendasi, anjuran dari para ulama kita untuk dibahas. Dan di dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang berkaitan dengan adab wal akhlak. Dan ini merupakan sebuah pembahasan yang harus kita kaji, yang harus kita pelajari, karena agama Islam tidak pernah dan tidak terpisahkan dengan adab wal akhlak. Lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innama bu'ithu liutamima salihal akhlak, bahwasanya aku diutus kepada umat Islam, kepada manusia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih banyak lagi menganjurkan dan menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan adab. Sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu, yaitu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada akhlak yang sangat azim, yang sangat agung. Maka tentunya pembahasan adab wal akhlak adalah pembahasan dan pelajaran yang patut kita ketahui dan patut kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talibat rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil kitab yang berkaitan dengan adab, yaitu karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Dan para asatizah kita banyak sekali membahas berkaitan dengan kitab ini. Dan ini menunjukkan bahwasannya pentingnya kita mempelajari adab dan akhlak. Pentingnya kita mengetahui dan mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Dan kita memakai kitab Al-Adabul Mufrad ini karena kita melihat kitab ini mengandung hadis-hadis tentang adab secara mujmal, secara global. Karena ada sebagian kitab-kitab adab wal akhlak, namun kitab tersebut sudah dikhususkan pembahasannya, misalkan tentang
Al-Adabul Samit, adab diam. Ada sebuah kitab yang berjudul Al-Adabul Samit, adab diam. Itu saja sudah dibahas oleh para ulama dalam sebuah kitab, hanya tentang adab diam. Kemudian banyak lagi adab-adab, kitab-kitab adab yang lain, namun kita memakai kitab Al-Adabul Mufrad karena di dalam kitab ini mencakup pembahasan-pembahasan adab yang sangat luas. Dan wallahu alam, ya, karena hadisnya banyak, ya, lebih dari 10.000 hadis yang ada di dalam ini, maka kita tidak tahu berapa tahun akan kita selesaikan kitab ini. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kemudahan dalam mempelajari kitab ini sampai selesai. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i at-talibat wa rahimani wa rahimakumullah. Di sini, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengarang sebuah kitab yang dimana kitab tersebut mengandung hadis-hadis sahih yang mana kita kenal dengan Sahihul Al-Bukhari atau Sahih Al-Bukhari. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Bukhari beliau juga memasukkan hadis-hadis tentang adab, dan beliau menulis di dalam kitabnya, dalam kitab As-Sahih Bukhari, kemudian memberi judulnya dengan Kitabul Adab atau Babul Adab. Sedangkan kitab Al-Adabul Mufrad ini, ya, ada tambahan-tambahan hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari yang mana hadis tersebut tidak terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau sangat menjaga standar dalam meriwayatkan hadis. Standar beliau dalam meriwayatkan hadis itu sangat tinggi dibandingkan para ulama-ulama hadis yang lain. Beliau Imam Bukhari yang paling tinggi menetapkan standar hadis yang akan beliau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Makanya kitab yang tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari, karena beliau sangat menjaga sekali. Bahkan perawi-perawi yang sering lupa hafalannya, ya, mungkin ada hadis-hadis yang mereka riwayatkan betul, ya, betul maknanya, matannya, tapi ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, kemudian perawi ini sering lupa, maka itu tidak beliau masukkan hadis tersebut ke dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Nah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala saking pedulinya beliau dan saking melihat bahwasannya perkara al-adab wal akhlak ini sangat penting, maka beliau menulis kembali kitab. Ya, padahal
bab tentang adab di dalam Sahih Bukhari itu sudah ada. Tapi beliau menulis kembali hadis-hadis berkaitan dengan adab. Kemudian beliau beri judul dengan nama Juz'ul Adab. Itu nama asli kitabnya. Ya, bukan Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Bukhari beliau menamakan kitab beliau itu dengan Juz'ul Adab, bagian dari adab. Kemudian beliau memasukkan hadis-hadis berkaitan dengan adab, walaupun perawinya mungkin dianggap lemah, tapi tetap beliau masukkan. Ya, kenapa? Karena di situ beliau melihat mungkin ada secara makna betul, ya, tapi mungkin secara matannya ada yang salah, sehingga beliau tidak masukkan ke dalam Sahih Bukhari-nya, tapi beliau masukkan ke dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Maka hadis-hadis berkaitan dengan adab di dalam kitab ini sangat banyak sekali. Kemudian kenapa kitab ini bisa dinamakan dengan kitab Al-Adabul Mufrad? Ya, ini adalah penamaan dari para ulama. Ya, untuk membedakan kitab adab yang ditulis sendiri oleh Imam Bukhari dengan bab tentang akhlak di pembahasan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka beliau, para ulama, menambahkan dengan Al-Mufrad. Artinya tersendiri, adab tersendiri. Maksudnya apa? Adab, ya, kitab adab yang bukan seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya, karena di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, ya, ditambahkan hadis-hadis yang lain, ya, yang mana mungkin saja di situ ada rawinya yang dhaif, yang lemah. Ya, nanti hadis tersebut kalau ada kita temukan, nanti kita sampaikan bahwasanya hadis ini rawinya lemah. Namun secara makna, ya, itu mendekati dengan makna yang sebenarnya. Kaum muslimin wal muslimat wa abna'i talibat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pakai syarahnya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, yang mana beliau memberi judul kitabnya dengan Rashul Barad Syarhil Adabil Mufrad. Rashul Barad Syarhil Adabil Mufrad li Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Beliau di dalam muqaddimahnya menyampaikan, ya, tentang sempurnanya agama Islam. Dalam muqaddimahnya beliau sampaikan sempurnanya agama Islam. Apa kata beliau? Wa qad akhbarana Allah subhanahu fi kitabihil karim anal Islam huwa ad-din indahu wa annahu kamal wa syamal. Qala ta'ala fi surati Ali Imran, inna ad-dina indallahil Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Karim, yaitu Al-Qur'an, bahwasanya Islam adalah agama yang betul-betul di sisinya. Artinya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan agama Islam adalah agama yang kamil, yang sempurna, wasyamil, yang mencakup segala aspek. Bahkan buang hajat saja ya dalam Islam diajarkan. Apalagi perkara-perkara penting yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. Tidak ada agama lain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Maidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, telah aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Wa min kamali hadha ad-din al-khafif anna Allah Ta'ala bayyana fil Qur'anil Karim wa bayyana rasulahu an-natiq biwahyihi kullu ma yahtaju ilaihi al-abdu al-muslim li'ibadati rabbih kama yanbaghi wa limunajatihi wa adai haqqihi wa taqwiyati silati bihi ta'ala walil islahi hayatihi al-fardiyah wa alaqatihi asariyah wa salatihi al-ijtimaiyah. Dan di antara kesempurnaan agama Islam ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam merealisasikan hak-haknya, dalam menyambung tali kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan bagaimana seharusnya kita melakukan ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan. Dan apa yang menjadikan kehidupan kita baik antara hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, dan diajarkan juga untuk berakhlak karimah, dan diajarkan juga beradab dengan adab yang baik. Itu semua menandakan bahwasannya agama Islam adalah agama yang utama, agama yang memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar dibandingkan agama-agama yang lain. Kemudian bagaimana kedudukan akhlak al-islamiyah, akhlak Islam
wal adab al-aliyah, adab yang tinggi yang mulia di dalam Islam. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mencakup segala kebaikan. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang besar di dalam pengajaran agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan kedudukan yang terpuji, dengan kedudukan yang penuh dengan pujian, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, di dalam dirimu terdapat akhlak yang baik, akhlak yang sangat agung. Dan Nabi SAW juga bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sabda Rasulullah SAW, athqalu syai' fil mizan khuluqun hasanun. Sesuatu yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik kedudukannya di dalam Islam itu sangat tinggi, sangat agung sekali. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kedudukan adab dan akhlak. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya annal adaba fid dinil islami yanqasimu ila thalathati anwa'. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasannya adab di dalam agama Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya 2/3 atau 1/3 di dalam agama Islam adalah akhlak, adab. Berarti besar pembagian adab dan akhlak ini di dalam agama Islam. Karena di dalamnya terdapat apa? Terdapat adab kita kepada Allah. Adab ma Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mengetahui adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjaga muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menyekutukannya. Kita tidak akan berpaling darinya. Ketika kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjaga kita dari muamalah-muamalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Jadi bagaimana adab kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka diantaranya adalah dengan tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah al-adabu wa adabu ma'a khalq. Adab dengan sesama makhluk. Ya, sesama makhluk tentunya ini banyak lagi. Ya, bertingkat-tingkat. Adab kepada orang tua, kemudian adab kepada guru, kemudian adab kepada pemimpin, kemudian adab kepada orang-orang terdekat kita, sahabat kita, kemudian adab kepada orang asing. Ya, kepada orang asingnya saja kita ya dituntun untuk melaksanakan adab. Ya, ada adabnya. Kemudian adab terhadap tamu, kemudian adab terhadap ahlul bait, dan semuanya tercakup dalam adab dengan sesama makhluk Allah. Dan juga adab kita terhadap makhluk Allah yang lain, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan. Maka di sini kita mengetahui kedudukan adab wal akhlak di dalam agama Islam adalah kedudukan yang sangat tinggi dan agung, yang tentunya harus kita perhatikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, masih dalam muqaddimah terkait dengan kitab Adabul Mufrad, berkaitan dengan kedudukan akhlak di dalam agama Islam. Mu'alif rahimahullah mengatakan, pengarang mengatakan, walikulli halin adab, fal akli adab, walisyurbil adab, waliruqubi adab, waddukhul wal khurud was safar wa iqamah wan naum adab, wal kalam adab, walisukut wal istima' adab. Pengarang mengatakan bahwasanya di setiap keadaan itu hendaknya kita beradab. Dalam makan kita, dalam minum kita, kemudian dalam menaiki kendaraan, kemudian dalam masuk ke tempat, ke sebuah tempat, dan juga keluar, kemudian bersafar, kemudian ketika tidur, ketika berbicara, dan juga ketika diam dan mendengarkan. Itu ada adab-adabnya. Maka dalam setiap keadaan itu ada adab yang harus kita
lakukan. Harus kita amalkan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Adabul Mufrad ini sebagaimana kita singgung tadi bahasanya dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa nama asli beliau? Nama asli beliau adalah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Nama ayah beliau adalah Ismail. Kemudian beliau dari kota Bukhara, daerah di Irak, ya. Kalau tidak salah di Irak, dikenal dengan kota Bukhara, maka beliau dinisbatkan dari kota tersebut sehingga itu yang melekat kepada beliau sampai hari ini, ya. Beliau lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau juga dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi kunyah beliau atau gelar beliau dikenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, khalifahnya dalam hadis. Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin di dalam hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Beliau memiliki kitab yang sangat banyak sekali, ya, di antaranya kitab ini, ya, Adabul Mufrad. Kemudian kitab beliau yang fenomenal adalah Sahih Al-Bukhari, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang memberikan manfaat terhadap umat Islam, ya, dalam hal keilmuan, dalam hal ilmu hadis, sehingga pada hari ini kita bisa merasakan manfaat dari kitab beliau tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin terkait dengan muqaddimah tentang kitab ini kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan masuk kepada hadis yang pertama atau bab yang pertama yang berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua. Ya, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka bab yang pertama di dalam adab, yaitu adab kepada orang tua. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya berkaitan dengan hadis tentang adab kepada kedua orang tua. Demikian kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.